Sebuah sepatu sangat halus, tidak berperhatian menginjak air kotor. Tapi si wanita ini tidak peduli, karena dia dikepung oleh orang tunawisma. Yakin Anda tak bisa tebak, dia adalah guru yang baru datang. Dan inilah sekolahnya. Siswa-siswinya adalah anak orang tunawisma. Dia merasa dirinya naik kapal orang pencuri. Mengapa ditugaskan ke tempat pengungsi? Dan yang dipanggil sekolah, hanya sekamar di tempat pengungsi. Ketika guru baru lihat, tempat inilah gudang yang lama. Dinding hitam, kursi meja rusak. Jumlah buku di rak beberapa saja. Tulisan di papan juga susah dihapus. Muridnya juga anak tunawisma. Karena kondisi terlalu buruk, jadi guru dulu, setelah menyerahkannya langsung pergi. Hanya dia sendiri ingin tetap di sini. Inilah guru yang nyata. Sendirinya sudah mengubah takdir banyak orang. Bahkan pada tahun 1987, dia adalah orang membantu dalam kampanye mendorong melahirkan hak pendidikan untuk tunawisma, membantu anak-anak bisa ke sekolah. Dia sudah melakukan apa? Hari pertama, Stacy ingin memperpendek jarak sama muridnya. Dia keluarkan album dan memperkenalkan. Anak-anaknya juga sama umur muridnya. Stacy mulai memperkenalkan liburannya. Murid-murid berkata sudah pernah ke sana, tapi liburannya merupakan mengunjungi ayahnya di penjara. Tiba-tiba kelas mulai diguncangkan. Buku-buku semua terjatuh, membuat Stacy takut. Dia ke jendela dan melihat, itulah kereta api melewat. Setelah itu seekor mengejutkan keluar. Kelas mulai kekacauan, murid-murid mulai berteriak. Stacy cepat menggunakan keranjang mengusirnya. Setelah dia duduk dan tenang lagi, harus tunggu lama. Kelas kedua, karena umur murid tidak sama, jadi Stacy memutuskan membagi tingkat. Dia memberi murid kertas ujian, tapi para murid miskin bahkan tak ada pulpen. Untungnya Stacy sudah mempersikapkan. Baru mulai ujian seorang orang tua masuk dan menyuruh dua anaknya kembali bekerja. Stacy cepat mengejar. Dia lembut membujuk tapi diancam oleh orang tua itu. Tak ada cara lain, Stacy hanya bisa kembali kelas. Tapi sudah melihat kelas kekacauan. Si bocah Denny bully seorang teman. Setelah Stacy mencegahnya, Denny masih terus nakal. Stacy tidak bisa bertahan. Dia menunjuk Denny dan berteriak. Orang tua tidak kerjasama, murid tidak taat. Membuat Stacy sepenuhnya runtuh. Hari ketiga Stacy sedikit tidak peduli. Dia berniat video untuk melewati kelas. Tapi waktu itu dia ketemu ibu Denny di kelas. Stacy memaafkan dan berkata dia tidak harus menghina Denny begitu. Tapi tak terduga ibu Denny lambai tangan. Dia tahu apa mampu anaknya. Jadi harap Stacy bisa mengajar anaknya dengan baik. Meskipun serius juga tak apa-apa. Hal ini sebagai dorongan besar sama Stacy. Dia siap jiwanya dan siap mengajar dengan baik. Tapi hari itu, dia tahu dia hamil. Untuk melaporkan kabar itu, dan meminta untuk murid biar ada lingkungan belajar lebih baik. Stacy ke Departemen Pendidikan. Dia ingin meminta sedikit meja kursi dan buku, tapi sudah ditolak. Stacy marah tanya dia pernah ke tempat pengungsi belum. Atasan tidak bisa menjawab. Tapi dia masih menyuruh Stacy jangan terlalu serius, dan berkata kamu akan tak mengajar lama sama anak-anak. Kalimat ini menyentuh kesakitan Stacy. Tak ada yang peduli, tak ada yang percaya. Jadi para murid baru tidak belajar dengan baik. Jika tidak ada siapa peduli murid itu. Kalau gitu biar dia. Hal pertama, Stacy ingin muridnya merasa diri mereka sebagai murid biasa lain. Jadi pada Sabtu, dia membeli sendiri cat dan alat membersihkan. Memutuskan memperbaiki kelas bobrok ini. Dia mulai cat dinding sendiri. Tapi karena tak ada pengalaman, jadi membuat cat di kaca. Para orang tunawisma melihat begitu cepat membantunya. Ada orang membantu bekerja lebih cepat. Waktu itu murid-murid juga sampai. Setelah itu, seorang pria tua memakai tabung pernapasan juga datang bantu melukis. Hari berikutnya, dia membeli alat belajar baru. Orang tua tahu juga datang membantu. Untuk anaknya, mereka mulai upaya untuk membawa anak lingkungan yang lebih baik. 1 minggu baru dimulai. Si guru ini menggedor pintu mobil. Dia mencoba menggedor untuk memanggil murid dalam mobil. Setelah itu berbel dan memanggil yang selanjutnya. Karena murid-muridnya adalah tunawisma. Jadi hanya bisa hidup sama orang tua di tempat pengungsi dan tidur dalam mobil. Ketika murid-murid masuk kelas dengan penampilan baru, semuanya sangat heran. Beberapa hari dulu kelas begini. Sekarang sudah ada penampilan sekelas sebenarnya. Dan juga membuat murid-murid merasa suasana di kelas. Mereka merasa sikap serius gurunya. Dan tidak nakal tapi taat duduk. Tahu para anak tak ada uang untuk makan. Stacy bahkan mempersiapkan sarapan untuknya. Dia meminta si bocah nakal Denny membantu membagi makanan. Saat sang guru mengapresiasi, Denny mulai berpromosi. Selanjutnya, Stacy menulis huruf baru, hormat, dan tanya ada siapa tahu artinya. Denny menjawab, dia membeli barang sama ibu. Ibunya tak melakukan apa tapi masih diusir oleh polisi. Dia merasa polisi tidak hormati ibunya. Banyak anak-anak lain juga setuju. Mereka sering diusir oleh polisi. Hanya seorang gadis protes, karena dia pernah dikunci oleh ibu kandung dan tidak kasih makan. Sampai polisi datang dan menyelamatkannya. Dan dia masih menjaga adiknya. Setelah mendengar, Stacy sangat sakit hati. Selanjutnya dia menulis kata, berani. Stacy memakai cara ini untuk dengan perlahan-lahan mengajar kosakata untuk murid. Mengajarnya cara taat dan hormat. Ketika semakin banyak huruf ditempel di dinding, murid-muridnya semakin diubah. Tapi Stacy tidak membatasi dalam kelas biasa.
Dia membawa radio dan mengajarnya musik, mengundang pria tua mengajarnya melukis. Dengan pelajaran setia Stacy, murid-murid mulai suka belajar. Setiap hari mereka menunggu guru datang. Dengan aktif membagi dengan guru, memanggil teman bangun dan membagai sarapan. Tapi semakin banyak anak tunawisma datang, membuat Stacy kehamilan merasa impoten. Jadi dia sekali lagi ke Departemen Pendidikan. Kali ini dia langsung menemui ketua, dan mengeluarkan hadiah dari anak-anak, dan menceritakan ketua tentang anak-anak. Mereka tak ada apa, tapi mereka memberi saya hadiah. Ketua tersentuh olehnya, dan berjanji akan upaya meminta alat belajar untuknya. Suatu hari Stacy belum parkir. Murid-murid sangat senang ke sampingnya. Stacy baru masuk sudah melihat meja kursi baru, papan baru dan bahkan buku juga. Murid-murid akhirnya ada kelas yang biasa. Stacy stimulasi bahkan terdiam. Ternyata ketua sudah memegang janjinya. Melihat murid-murid sangat bahagia, Stacy dalam hati juga bahagia. Setelah itu dia mengundang pria tua dengan resmi untuk menjadi guru seni untuk murid-murid. Kelas baru berjalan. Tapi kabar buruk terjadi. Ayah murid Maria, karena minum alkohol banyak jadi ditemukan oleh manajer dan diusir keluar tempat pengungsi. Hal ini berarti Maria juga harus henti kelas. Jadi Stacy menemui ayah Maria dan meminta biar Maria tinggal samanya. Menunggu sampai dia mendapat tempat tinggal akan kembali menjemputnya. Si ayah tak mengerti dan tanya Stacy kenapa membantunya. Stacy berkata dia tak bisa melihat muridnya harus mengembara di mana-mana. Ketika mengingat anak, si ayah segera menangis. Dia berjanji sama Stacy dan menegakkan dia akan berubah. Malam itu Stacy mengantar Maria ke rumahnya. Suami dan anaknya menunjukkan ramah. Ketika tahu Maria belum pernah main baseball, si anak sulung meminjamkan Maria kaos tangan baseball. Tapi Maria tidak bisa senang. Hal ini membuat Stacy menyadari pendidikan bukan hal di sekolah. Bahkan perlu kesampingan dan mendorong orang tua. Gadis kecil ini sedang membantu ibunya menulis daftar riwayat hidup. Ibunya membaca dan dia menulis. Stacy berdiri di luar waktu itu baru tahu. Ternyata orang tua itu tak tahu huruf. Jadi dia mengundang wanita itu ke kelas dan meminta untuk mengajar huruf untuknya. Tertusuk pada kesakitan, si orang tua langsung marah. Dia berpikir Stacy sedang mengejeknya. Karena tidak tahu huruf, jadi dia selalu direndahkan orang lain. Dan juga tak ada pekerjaan baik, jadi hanya bisa mengembara di mana-mana. Tapi Stacy dengan lembut jawab, jika kamu tahu huruf, bisa membantu anakmu. Orang tua itu mendengar itu tak marah lagi. Tapi dia tidak cukup percaya diri. Stacy mendukungnya bahwa mereka bisa lakukan. Jadi akhirnya si wanita juga memutuskan percaya Stacy sekali. Dia ingin mengubah dirinya. Perlahan-lahan dia tidak marah tiap hari. Alih-alih senyuman di mukanya. Dan apa yang Stacy melakukan pada murid juga perlahan mempengaruhi keluarganya. Pada hari Valentine, Stacy mengadakan kegiatan istimewa, mengajar para murid buat kartu terima kasih. Ketika murid-murid membawa kartu mereka buat, memberi orang tuanya untuk menunjukkan kasih sayang. Orang tuanya sangat menyentuh dan memeluk mereka. Orang tua itu juga mulai belajar cara menunjukkan kasih sayang. Perubahan di keluarga tunawisma perlahan muncul. Para murid juga memberi Stacy hadiah yang heran. Malam itu, Stacy mengeluarkan dalam saku kartu terima kasih. Merupakan murid-muridnya masuki. Semuanya menunjukkan kasih sayang pada Stacy. Terus Stacy mengadakan pertemuan orang tua dan membantu menugasi orang tua. Setiap hari harus tanya anaknya sudah belajar apa dan serius mendengar mereka berbagi dan mengerjakan PR samanya. Membuat mereka terasa mereka penting. Orang tua sudah mengikuti. Mereka tidak kosong setiap hari. Mulai bersama murid-murid belajar, mulai upaya bekerja, dan ingin memberi anak-anak kehidupan lebih baik. Cahaya harp dan dorongan sudah bersinar pada keluarga tunawisma ini. Tapi Stacy sudah untuk muridnya mengorban banyak. Dan tampak melupakan keluarganya. Bahkan berniat menghentikan liburan untuk mengajar untuk murid-murid. Untuk membantunya masa depan bisa sesama sekolah resmi. Untuk Stacy tidak susah sendiri. Suaminya Greg meminta tambah kelas olahraga, dia akan menjadi pelatih. Begitu dia bisa di samping Stacy. Sampai liburan, Greg mengantar kelas ke taman main baseball. Para orang tua sangat antusias, mereka tepuk tangan mendorong, dan merasa bangga pada anaknya. Suatu hari ayah Maria muncul. Dia sangat stimulasi memeluk ayahnya. Stacy melihat si ayah, dia sudah memegang janjinya, tidak minum alkohol lagi. Akhirnya menjadi seorang ayah sebenarnya, dan bisa menjemputnya ke rumah. Memeluk anak kecil di tangan, air mata si ayah berlinang. Hari perlahan berlalu, murid-murid semakin cinta Stacy. Perutnya semakin besar. Setiap hari ketika selesai kelas, murid-murid peluk perutnya dan ucapkan selamat tinggal. Suaminya juga sangat suka anak-anak ini. Dia dengan sepenuh hati mengajarnya main baseball. Setelah kelas juga tak ingin kembali. Hari melahirkan bayi Stacy mendatang. Suatu hari ada murid menangis dan berkata sama Stacy, ayahnya sudah mendapat bekerja, mereka sudah ada rumah, dan bisa belajar di sekolah resmi. Tapi dia tak ingin pergi. Stacy sangat bahagia. Hal ini gadis kecil ini tidak mengembara lagi. Pada sempat itu, Stacy mengajarnya cara berpisah. Setelah melahirkan, dokter masuk dan menyuruh Stacy. Anak-anaknya menunggu di luar.
Stacy tidak mengerti, 3 anaknya sedang di sampingnya. Ketika suami Stacy mengantarnya keluar, semua muridnya datang. Mereka berdeguk seperti burung kecil dan memberi guru hadiah paling bermaknanya. Kali ini mereka sudah belajar cara lemah lembut dan ramah. Maria juga menelpon, "Aku hanya ingin berkata aku tak pernah melupakanmu. Aku ingin menjadi sepertimu, samamu." Inilah hadiah besar sama Stacy. Dia mengantar bayinya ke sekolah dan terus mengajar. Di kehidupan nyata, Stacy masih terus mengajar anak-anak tunawisma. Tahun 1987, Stacy mendorong draft tentang hak pendidikan anak tunawisma dengan nama anak bungsunya McKinney Vento, menjamin untuk anak tunawisma diberikan kepentingan pendidikan di bawah pengaruh guru, dari murid sampai keluarganya. Sudah ada perubahan besar. Kekuatan seorang meskipun kecil, tapi hanya perlu sabar melakukan yang Anda pikir benar, juga bisa membuat prestasi besar.